Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Mari kita beribadah sejenak. Kita menyanyikan Bukwende HKBP dari nomor 271 ayat 1. Beta-beta hitam latu surgawi, ai bisi amat kasih pasenangi, dan bena di tanah sihirimoni, nasanalah segudan apesani, alami sai tole unang ganggumi, tatap majam bermunang leleng radi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Kristus Yesus Tuhan menyertai saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, renungan harian Rabu 9 Desember 2020 dari kitab Zakaria pasal 2 ayat 10 mengatakan, "Bersorak-sorailah dan bersukarialah, hai putri Sion, sebab sesungguhnya aku datang dan diam di tengah-tengahmu." Demikian firman Tuhan. Dalam bahasa Batak Toba mengatakan, "Marolopolop mahojala marlas niroha ale borusion, ai idama, naroma au maringan di tonga-tongami, ninna jahuba." Zakaria bidu 2 ayat 14. Saudara-saudara, ketika pesta olahraga diselenggarakan, kontingen tidak hanya membawa para atletnya, juga membawa serta kelompok pemandu soraknya untuk memeriahkan. Mereka berpenampilan menawan dan gerakan yang lincah. Para pemandu sorak bersorak berseru untuk timnya. Mereka selalu mengundang perhatian besar setiap kali mereka bersorak dan berseru. Sorakan itu perlu untuk rasa percaya diri para atlet dukungan mereka. Zakaria artinya Tuhan mengingat. Zakaria hidup di zaman pembuangan, sejaman dengan Nabi Hagai. Zakaria turut mengalami bagaimana Tuhan membawa kembali umatnya ke Yerusalem dari pembuangan Babilonia. Penyebab murka Allah kepada umat Israel karena mereka menyembah terafim, yaitu patung berhala rumah. Kejadian pasal 31 ayat 19. Mereka juga datang kepada juru-juru tenung untuk mendapatkan penglihatan dari mimpi. Padahal itu merupakan kekejian bagi Tuhan. Ulangan
pasal 18 ayat 10 sampai ayat 12. Oleh sebab itulah Tuhan menghukum umat-Nya, bahkan akan membalaskan sampai kepada keturunan yang ketiga dan keturunan yang keempat. Keluaran pasal 20 ayat 5. Namun Tuhan Allah juga penyayang dan pengasih. Dia akan mengampuni pelanggaran, kesalahan, dan dosa ketika umat-Nya bertobat. Keluaran pasal 34 ayat 6. Tuhan mengingat janji-Nya sebagaimana dinubuatkan oleh Nabi Yeremia. Sebab beginilah firman Tuhan: apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menempati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Yeremia pasal 29 ayat 10. Dalam renungan harian ini, Tuhan mengungkapkan kepada orang Israel bahwa suatu hari Dia akan datang dan tinggal bersama umat-Nya di Yerusalem. Jika itu terjadi, bersorak-sorailah dan bersukarialah, hai putri Sion, sebab sesungguhnya Aku datang dan diam di tengah-tengahmu. Di masa depan ini, negara-negara lain juga akan tinggal bersama Tuhan dan menyembah Dia di Yerusalem. Jangka waktu ini juga dirujuk oleh Nabi Yesaya. Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir. Gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Yesaya pasal 2 ayat 2 sampai ayat 3. Tuhan akan berada di bait sucinya sekembalinya dari pembuangan Babel. Dengan bersusah payah umat Israel membangun kembali bait Allah, dan mereka bisa melihat betapa besarnya, betapa agungnya, betapa mulianya. Walaupun hal tersebut yang mereka lihat tersebut hanyalah sebagian kecil dari apa yang mereka lihat yang dimiliki Tuhan, tetapi setidaknya mereka bisa melihat dengan mata mereka sendiri sebagai gambaran kehadiran Tuhan di tengah-tengah mereka. Firman Tuhan ini menjadi penyemangat bagi kita hari ini. Tuhan memiliki rencana dan tujuan untuk kita masing-masing. Dia bekerja dalam hidup kita hari ini. Kehadiran Tuhan mendatangkan berkat yang tak terhingga. Jika kita adalah orang yang percaya kepada Tuhan di dalam Yesus Kristus, maka masa depan kita secara harafiah adalah tinggal bersama Tuhan di Yerusalem yang baru. Dia akan memuaskan kita. Dia akan melindungi kita dari setiap kejahatan. Dia akan menjadi kemuliaan kita. Ini
adalah kabar baik itu. Kabar baik, kabar kesukaan. Bagaimana kabar baik ini mendorong kita untuk setia berjalan di jalan Tuhan dan berjalan ke arah yang sama dengan Dia. Berjalanlah bersama Tuhan. Bersukarialah, bergembiralah di dalamnya. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Suci dalam kebenaran, Engkau adalah pengasih, pemurah, dan panjang sabar. Kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan kejahatan kami. Tidak ada sesuatu pun yang dapat kami andalkan di hadapan-Mu selain pengasihan-Mu. Kebenaran yang ditetapkan oleh anak-Mu sajalah yang memungkinkan kami datang bersujud kepadamu mengaku dosa kami. Hati kami bersorak-sorai dan bersukaria, sebab sesungguhnya Tuhan datang dan diam di tengah-tengah kami. Oleh sebab itu, tenangkanlah dan hiburkanlah kami untuk setia melakukan firman-Mu. Karena Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita menyanyikan buku nyanyian HKBP dari nomor 271 ayat 1. Hai, mari ke surga, mari segera. Ada Bapa kita, sumber bahagia. Janganlah harapkan dunia fana, semuanya musnah, tiada yang tetap. Janganlah kau ragu, janganlah resah, pandanglah ke kamu harta yang bakal. Kita bersama-sama berdoa dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.